Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran materi kuliah geologi struktur. Ini merupakan video kedua dari pekan ketiga yang membahas terkait dengan strain in rock. Nah, setelah pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita membahas terkait dengan progressive deformation, yang kalian sudah juga mendapatkan apa itu finite strain, apa itu infinitesimal strain, dan ada berapa parameter dari infinitesimal strain. Maka selanjutnya yang perlu dipahami, yang akan dibahas adalah terkait dengan pure shear dan simple shear, begitu ya, di video pembelajaran kedua ini. Nah, jadi teman-teman juga tadi silahkan yang belum menyimak di video pembelajaran pertama, jangan simak dulu video ini, coba simak dulu di video sebelumnya. Minimal teman-teman bisa dilihat per slide-nya ya. Jadi ada beberapa parameter yang nantinya mungkin saya akan banyak bahas di sini di bagian video pembelajaran kedua dan video-video selanjutnya yang tentunya khusus berhubungan dengan strain. Baik, saya awali dengan slide ini, mohon maaf. Jadi ini merupakan bentuk dari simple shear dan pure shear. Seperti yang sudah disinggung di awal di video sebelumnya ya. Jadi ketika kita berbicara simple shear berarti kita berbicara adanya suatu vorticity ya yang memiliki nilai sama dengan 1. Jadi ada sumbu porosnya itu terputar karena adanya flow yang berlawanan secara sejajar. Nah, tentunya dari bentukan persegi, nah ini saya selalu menggambarkan persegi ya, untuk membicara deformasi ataupun lingkaran. Dari bentukan persegi, nah ini persegi, dia berubah menjadi, dia dan lingkaran ya, kita anggap dua bentuk ini yang kita ilustrasikan undeformed, dia berubah menjadi jajar genjang, teman-teman ya. Jadi dia bergeser tuh. Kalau saya ibaratkan, bisa diperhatikan tangan saya, jadi saya geser barang seperti ini. Tangan saya satu ke kanan, tangan saya satu ke kiri, begitu. Jadi ya, ini yang kita sebut sebagai simple shear. Nah, begini bentukannya. Ini bentukan finite strain-nya seperti ini. Nah, lalu yang kedua, harusnya pure shear dulu sih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang selanjutnya itu adalah pure shear. Jadi yang tadinya bentukan persegi dan lingkaran, dia berubah jadi persegi panjang, dan elips juga begitu ya. Nah, tapi perbedaannya adalah teman-teman bayangkan suatu kotak tadi ya, ini di tengah-tengah saya sini. Nah, tadi kan saya geser begini. Tangan saya satu kanan, satu ke kiri. Nah, teman-teman bayangkan sekarang tangan saya menekan ke tengah. Begitu. Ya, menekan ke tengah. Jadi yang tadinya bentuk persegi, dia berubah menjadi persegi panjang. Begitu. Oke, nah ini perbedaan mendasar dari simple shear dan pure shear. Nah, ini sebenarnya banyak percobaan menggunakan menggunakan clay cake atau menggunakan lempung. Kadang-kadang teman-teman kalau punya plastisin di rumah atau bahasa sayanya dulu malam ya namanya ya, itu silakan digunakan tuh untuk mengilustrasikan kayak tadi. Nah, ada malam persegi, kalian geser begini. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Kalian tekan begini. Apa yang terjadi gitu ya? Satu ditekan atas bawah, satu ditekan diseret ke kiri dan ke kanan dan ke kiri begitu. Nah, ini secara istilahnya simple shear itu tentunya deformasi bidang non koaksial ya. Nah, non koaksial sudah diketahui di video sebelumnya ya. Dan kita kaitkan dengan rotasional yang memiliki vorticity sebesar 1 ya, sedangkan pure shear itu bidang koaksial atau non rotasional yang tentunya memiliki vorticity-nya sama dengan 0. Nah, untuk sumbu strain ellipsoid itu sendiri teman-teman. Jadi ini kan kita lihat nih di sini ada garis-garis ini ya. Ini kita sebut sebagai sumbu strain ellipsoid. Nah, sumbu strain ellipsoid ini yang kita sebut sebagai internal juga. Nah, ini biasanya berubah secara orientasi dan juga ketika misalkan sumbunya ini berubah secara orientasi, berarti tentunya dia mengalami rotasi seperti yang saya sampaikan di pertemuan deformasi yang pertama. Nah, rotasi pada sumbu strain ini,
Nah ya, ini kita mungkin bisa ibaratkan ISA juga ya kalau misalkan. Rotasi dari ISA ini kita sebut sebagai ini kan dia rotasi nih sumbu sine ellipsoidnya sama deformasi dan dia merubah bentuk secara eksternal juga ya. Jadi kita sebut sebagai rotasi eksternal. Nah, jadi kalau misalkan rotasi internal teman-teman semua, jadi bentuknya nggak berubah tapi sumbunya berubah. Nah, teman-teman mungkin saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ketika ada suatu batuan begitu ya. Nah, di gini, begini. Eh ini mungkin sama juga sih modelnya kayak enggak sama dengan pure shear juga sih. Nah, teman-teman coba dirujuk di slide bagian dilasi ya, bagian dilasi yang ada isotropic dan anisotropic condition tuh di video di pembelajaran pekan kedua. Nah, teman-teman mungkin akan menemukan ada suatu bidang sesar atau bidang perlapisan ya, seperti ini begitu kan. Nah, begini ini ada bidangnya dan di sini dia memiliki sumbu X. Nah, ketika dia mengalami kompresi dari atas, dia mengalami penekanan, dia berubah menjadi anisotropic condition tuh. Jadi dia mungkin lebih begini, lebih pendek gitu ya, tingginya lebih pendek. Nah, ininya pun tetap sama seperti ini. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sudut X-nya berubah, teman-teman. Ini bukan X lagi. Mungkin X aksen ya. Jadi sudutnya berubah. Coba diukur sama teman-teman pakai busur. Nah, tapi secara badan, secara tubuh, dia tidak berubah orientasinya ya. Dia hanya berubah di dalam saja. Nah, ini yang kita sebut sebagai rotasi internal. Begitu ya. Dan ini mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan salah satu rekan kita mungkin yang di pertemuan sebelumnya berbicara terkait dengan rotasi tentang koordinat internal dan eksternal apakah bisa merubah masing-masingnya atau tidak seperti itu. Oke, baik. Ini modelnya teman-teman dan juga untuk non koaksial strain ya saya jelaskan dulu ya. Untuk secara definisi non koaksial strain ini adalah deformasi yang merubah orientasi sumbu-sumbu utama pada strain ellipsoid selama proses deformasi. Jadi intinya non koaksial ini kata kuncinya selain rotasi juga dia merubah orientasi sumbu-sumbu ya. Sedangkan koaksial strain itu tidak merubah orientasi sumbu-sumbu utama pada strain ellipsoid begitu kan. Nah, eh tentunya saya harus disclaimer dulu ya. Jadi dalam praktek analisis strain pada singkapan batuan khususnya ya. Jadi sering sekali kita tidak dapat menentukan apakah sebuah deformasi ini terjadi melalui mekanisme simple shear atau pure shear. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengetahui secara pasti atau secara langsung tuh. Ini simple shear atau pure shear ya. Nggak bisa secara langsung seperti itu. Nah, tentunya kita harus memiliki kunciannya. Nah, tentunya kunci untuk membedakan pure shear dan simple shear terletak pada pengertian tentang bagaimana strain bertambah selama deformasi progresif. Oke, jadi bagaimana strain-nya itu berubah, bagaimana itu strain-nya itu bertambah. Nah, kita bisa melihat di bagian tersebut. Nah, kita bisa lihat juga langsung contoh produknya teman-teman seperti adanya bodin, lipatan, bodin, foliasi, lineasi itu kan produk-produk di non-rigid ya, di ductile begitu kan ya. Itu merupakan produk progresif. Jadi kita bisa melihat tampilannya apakah konsisten atau tidak, apakah strainnya tiba-tiba berubah, ada yang ada yang tiba-tiba berrotasi tapi ada juga yang enggak. Nah, itu kita bisa perhatikan dari situ secara umum. Dan mostly memang terjadinya subsimple. Yang subsimple itu berarti kita lihat modelnya ini ya, modelnya berarti kita katakan non steady state gitu kan ya parameternya. Oke, itu nanti ada bahasan lain ya. Nah, ini penguatan untuk pure shear teman-teman. Jadi, nah ini kita pakai parameter-parameternya ya. Yang tadi kita sudah sempat bahas di video sebelumnya. Jadi ada instantaneous stretching axis, ISA. Nah, ini ada ISA 1, ISA 3. Teman-teman, ISA 1 dan ISA 2 ya. Ini ISA 2 ini sama dengan ISA 3. Nah, ada bagian dari finite stretching, ada bagian dari finite shortening. Nah, teman-teman ini ada garis. Ini sumbu ini merupakan garis ya, garis awal suatu misalkan kita ibaratkan ada garis lah. Entah bidang perlapisan atau apa, ini bisa ibaratkan perubahan garisnya seperti apa. Nah, ketika dia mengalami pure shear, dia akan bentuk seperti ini. Nah,
Dia akan memanjang seperti itu ya. Jadi dia akan stretching sepanjang arsiran warna hijau dan dia akan shortening atau mengalami pemendekan pada arsiran warna ungu. Nah, ini apa namanya? Pad pertama. Ini pad pertama. Nah, pad selanjutnya mungkin seperti ini. Nah, semakin flat begitu kan? Dia semakin flattening begitu. Semakin rapat dan ini selanjutnya semakin rapat seperti ini. Nah, apa yang teman-teman bisa lihat bahwasanya dia tidak mengalami rotasi eksternal ya teman-teman ya. Mungkin sumbu-sumbu stretching axis-nya dia hanya mengalami rotasi internal saja untuk pure shear begitu ya. Ini lebih jauh lagi, nah di sini seperti ini. Oke. Nah, ini untuk gambaran pure shear dalam apa namanya secara motion particle baik velocity maupun dari flow of pace-nya. Nah, ini kita lihat flow of pace-nya ada dua. Nah, ini teman-teman nanti kita belajar ya, ini adalah partikel terkecil dalam suatu batuan gitu kan ya. Kita anggap seperti itu. Nah, partikelnya ini bergerak seperti ini. Teman-teman nanti bisa kaitkan dengan lingkaran ini. Jadi, ini ada bagian C ya. C ini kita seperti contraction. Jadi seperti ada tekanannya yang bagian yang mengecil, sedangkan E ini extension, ini bagian yang memanjang begitu. Ini bagian yang memanjang ke sini, ini bagian yang tertekan. Kurang lebih seperti ini untuk pure shear. Nah, ini bentukan 3 dimensinya ya, teman-teman ya. Jadi ketika pure shear dia menekan begini ya. Nah, ada salah satu sisi yang tidak berubah begitu ya. Kalau dari sini kan kita lihat bagi sumbu Z-nya ini tidak berubah, tidak mengalami strain. Hanya dua sumbu saja, ada X dengan Y. Yang X-nya itu memanjang, yang Y-nya itu memendek begitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke simple shear. Nah, ini lebih menarik ya. Simple shear ini kan bentukannya ada rotasi di situ tuh. Nah, teman-teman saya ingin sampaikan dulu di sini ada parameternya ada. Nah, kalau untuk simple shear tentunya kita memiliki ESA dengan posisi yang berbeda. ESA-nya satu di sini, ESA satunya di sini ya. ESA 2-nya di sini atau ESA 3-nya. Nah, ini kan sumbu ESA ini kan mewakili stretching dan shortening ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian stretchingnya yang diwakili oleh ESA1 dan di sini bagian shorteningnya. Ini posisinya seperti ini. Oke, kita apa namanya? Kita bayangkan juga apa ya? Oke lah, nanti mungkin kita bikin garis tengah ya. Nanti mungkin ada perubahannya di situ. Oke, kita coba deformasi yang pertama dari simple shear. Nah, seperti ini. Jadi dia memanjang. Nah, ini ada ESA 1 dan ESA 2 kan saya anggap tidak berubah nih posisinya. Jadi mungkin seperti ini. Nah, dia mengalami rotasi secara eksternal dan juga sumbu SA-nya juga berubah ya. Yang tadinya di sini dia itu berubah jadi di garis merah ini kan. Begitu. Sama juga dengan perbedaannya dengan pure shear. Coba kita balik lagi ya. Pure shear itu tidak berubah. ISA-nya tetap sama. Oke, kita lanjut dulu. Tadi mana? Nah, ini dia. Oke, ini dia berubah lagi. Dia ini udah pad yang kedua ya. Kita masuk pad ketiga. Nah, begitu. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini juga sama. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi hasil airnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa bayangkan juga ini mungkin ada bagian ini nih, stretching of structures coming from the shortening field. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kan ISA-nya di sini nih, ISA satunya di sini. Jadi di sini adanya struktur atau adanya struktur-struktur yang datang berupa struktur-struktur stretching tapi pada kondisi yang shortening. Nah, gitu. Jadi struktur stretching tapi pada kondisi yang shortening. Jadi dalam artian nanti sebenarnya ini kan tahapan lanjutnya ya. Nah, nanti kita beranjak di sini. Jadi nanti teman-teman bisa mengatakan ada struktur yang originnya itu stretching. Apa struktur stretching itu kan? Seperti kita ibaratkan berarti stretching itu kan berarti ada pemanjangan di sana ya. Kita ibaratkan seperti N echelon fan misalkan ya. N echelon fan, lalu ada lagi foliasi mungkin ya dengan beberapa tipe. Nah, itu tapi pada lapangan atau pada kondisi yang shortening nantinya di sana.
gitu. Karena dia tertekan dari arah kiri dan kanan sini, tapi dia ketarik juga di sini. Nanti ini sebenarnya produknya ini kita akan bahas di pekan berapa ya? Saya lupa. Pokoknya di pekan berapa ya, membahas tentang ini ya. Mungkin membahas tentang SAR mendatar gitu ya. Produk-produk SAR mendatar. Oke, ini juga setching nah seperti ini ya. Nah, ini adalah deformation. Ini salah satu contoh juga deformasi dari garisnya. Nah, ini perubahannya ya, teman-teman ya. Tadi kalau kita ibaratkan garis yang seperti di gambar pure shear, dia akan terubah memanjang seperti ini. Dia juga terotasi begitu untuk internalnya. Oke, ini physical line-nya sama. Nah, ini model dari particle motion-nya atau pergerakan partikelnya. Kita bisa lihat flow of pace-nya hanya satu, kondisi contraction dan extension-nya seperti ini ya. Jadi berbeda. Tadi kalau misalkan pure shear itu begini. Nah, gimana sih tadi? Begini ya. Ya kurang seperti itulah. Ini C, ini ini E, ini C begitu ya. Nah, ini C, E di posisi yang berbeda. Nah, modelnya dia berubah seperti ini. Flow-nya seperti itu. Oke, nah subsimple shear. Nah, subsimple shear nanti teman-teman bisa simak sendiri ya. Saya akan cepat saja karena ini perpaduan antara pure shear dengan simple shear. Nah, dia ada bagian pure shear-nya, ada bagian simple shear-nya. Jadi dalam artian, teman-teman semua, ini dia memiliki sudutnya yang enggak simetris. Kan kalau tadi di simple shear ungunya di sini ya. Gitu ya. Ungunya di kuadran 2 dan kuadran 4 begitu. Sedangkan ini bukan pure shear tapi bukan simple shear juga. Jadi nanggung begitu ya. Nah, ini mempunyai perubahan yang nanggung juga seperti itu. Nah, tapi teman-teman kata kuncinya adalah di ISA-nya. Makanya dia menjadi parameter begitu kan. Kita lihat di ISA-nya. Nah, bagaimana particle motion-nya? Oh, belum, ini masuknya ke physical lines dulu, sama juga. Nah, bagaimana particle motion-nya? Ya tentunya ada pure shear-nya. Jadi dia memiliki dua arah. Secara umum kan begini ya. Ini kita bilang vektornya begini berarti. Vektornya begini, vektornya begini, vektornya begini. Ya, dia memiliki dua arah. Ya, dia memiliki dua orientasi maksud saya, makanya diwakili oleh dua flow up pace yang kita lihat dari AP begitu ya. Dan juga dia memiliki sudut nih di sini nih. Sorry, di sini dia memiliki sudut. Kalau misalkan kata kuncinya, kalau pure shear kan dia nggak punya sudut theta ya. Sedangkan kalau simple shear tetanya pasti 45 derajat. Tetanya 45. Nah, ini adalah 0 sampai 45 derajat. Begitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah resume dari pure shear, subsimple shear dan pure shear, simple shear dan subsimple shear begitu. Jadi pure shear ini tekanan seperti dari vertikal seperti ini ya. Tekanannya seperti kalau simple shear ini tarikan yang jadi bergeser. Subsimple shear ini perpaduan antara keduanya. Begitu. C itu kontraksional, E itu bidang ekstensi ya seperti saya sudah jelaskan. Oke, baik rekan-rekan, mungkin untuk pure shear dan simple shear secara lengkap saya cukupkan video pembelajarannya. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.